Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayani dari kelas 3A PGMI dengan NIM 2001-06009. Jadi pada pertemuan ini kita akan belajar tentang sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW. Adik-adik ada yang tahu enggak? Hari apa, tanggal berapa, dan tahun apa Rasulullah SAW itu lahir? Jawabannya benar sekali. Jadi Rasulullah SAW itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa dinamakan dengan tahun gajah? Karena tepat setelah 2 bulan Rasulullah SAW itu lahir, datang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang ingin menghancurkan bangunan Ka'bah. Tapi dengan kuasanya Allah, dengan kudratnya Allah, Raja Abrahah itu kalah. Bagaimana cara Allah mengalahkan Raja Abrahah itu? Dengan Allah mengirimkan burung-burung ababil. Untuk lebih mudah diingat tentang tahun gajah ini, jadi kita akan kombinasikan dengan nyanyian. Dan berikut nyanyian tentang tahun gajah. Tahun gajah, tahun di mana Raja Abrahah beserta tentara ingin merusak bangunan Ka'bah. Namun Allah dengan kudratnya menghancurkan Raja Abrahah. Raja Abrahah dihancurkan dengan mengirim burung ababil, burung ababil, burung ababil, burung ababil, burung ababil. Nah, itulah komplikasi agar mudah diingat tentang peristiwa tahun gajah, yang dimana pada tahun tersebut Rasulullah SAW lahir. Jadi perjuangan dakwah Rasulullah SAW tidak hanya di kota Mekah, tetapi Rasulullah juga berdakwah memperjuangkan agama Islam di kota Madinah. Lalu bagaimana bentuk perjuangannya? Jadi dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah yang pertama adalah mengajarkan tentang tauhid. Lalu bagaimana strategi Rasulullah dalam mengajarkan tauhid kepada masyarakat Mekah? Jadi Rasulullah mengajarkan tauhid yaitu dengan cara memperlihatkan alam raya ini dan keteraturannya. Dan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 22, yang dimana dalam ayat tersebut menjelaskan atau bermakna bahwa jika ada Tuhan selain Allah, maka bumi ini akan hancur. Karena tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah lah yang patut kita sembah. Dan Nabi Muhammad juga menjelaskan kepada masyarakat Makkah bahwa hanya Allah lah sesembahan yang harus kita sembah. Dan berhala-berhala yang mereka sembah tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak hanya tauhid yang Rasulullah SAW mengajarkan di kota Makkah, tetapi akidah pun Rasulullah ajarkan, karena Allah telah menyeru Nabi Muhammad untuk mengajarkan tentang akidah yang dimana hanya Allah lah yang pantas untuk disembah, dan meninggalkan kebiasaan atau meninggalkan untuk tidak menyembah berhala. Selain itu, balasan hari akhir pun Rasulullah SAW jelaskan. Rasulullah SAW ajarkan bahwa setelah kematian itu ada hari kebangkitan. Apapun yang kita kerjakan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Lalu bagaimana dengan periode Madinah? Apakah tantangan yang Rasulullah SAW jalani akan lebih sulit atau lebih mudah? Berikut kita akan kupas mengenai periode Madinah tentang dakwah Rasulullah SAW. Perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah pada periode Madinah, yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah membangun masjid, yang dimana masjid tersebut
kita kenal dengan sebutan Masjid Nabawi, yang dimana Masjid Nabawi ini selain digunakan untuk kegiatan ibadah, juga digunakan sebagai kegiatan sosial dan pemerintahan pada masa itu. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi, Nabi Muhammad juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kaum muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan orang-orang ansor adalah orang-orang yang menyambut kedatangan dari kaum muhajirin. Orang-orang ansor ini adalah orang penduduk asli Madinah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membuat Piagam Madinah, yang dimana Piagam Madinah ini bertujuan untuk menjaga toleransi agar tidak ada perbedaan, agar kerukunan tetap dijaga. Lalu apa saja kendala-kendala yang dihadapi ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah untuk berdakwah dari periode Mekah ke periode Madinah? Jadi banyak sekali resistensi kaum kafir Quraisy untuk mencegah orang-orang yang ingin berdakwah bersama Rasulullah ke Madinah. Yang pertama, pemisahan istri dengan anaknya. Yang kedua, penahanan bagi siapa saja yang ingin pergi ke Madinah untuk berhijrah bersama Rasulullah, maka tangannya itu diikat. Lalu yang ketiga itu adalah perampasan. Jadi inilah beberapa resistensi kaum kafir Quraisy yang saya dapat jelaskan. Lalu apa keteladanan yang bisa kita ambil dari Rasulullah SAW? Jadi keteladanan yang harus kita ambil yaitu yang pertama, Rasulullah SAW sabar dalam menghadapi ujian. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak pernah menyerah walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Yang ketiga, beliau itu orangnya jujur, amanah, tidak pernah berkhianat, dan bisa dipercaya. Inilah sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW. Semoga apa yang menjadi materi hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa meneladani dari sifat Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.